warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta seluruh hadirin yang kami hormati. Perkenalkan, saya Joda Agela, kami dari tim oposisi dengan tugas mengafirmasi bahwa dalam negara pasca konflik, buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Sebelum masuk ke argumentasi saya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Historiografi top down adalah penulisan sejarah yang berfokus pada negara, pemerintah, atau pemikir kebijakan dan peristiwa politik nasional. Sedangkan historiografi bottom up lebih menitik beratkan pada pengalaman rakyat biasa, kelompok minoritas, korban konflik, atau komunitas kecil. Tim afirmasi mungkin menganggap bahwa pendekatan bottom up lebih manusiawi karena memberikan ruang bagi suara korban. Namun kami percaya bahwa dalam kondisi negara memperasa konflik, fokus utama bukan hanya soal memberi ruang suara, melainkan bagaimana membangun kembali persatuan nasional dan stabilitasi negara. Argumen pertama saya adalah bahwa negara pasca konflik membutuhkan narasi nasional yang menyatukan. Setelah perang saudara, pergantian rezim maupun kolonialisme, masyarakat biasanya berada dalam kondisi terpecah. Ada trauma, kebencian, dan rasa tidak percaya antar kelompok. Dalam situasi ini, negara membutuhkan satu narasi bersama agar masyarakat dapat kembali merasa menjadi bagian dari negara juga yang sama. Historiografi top down berperan penting dalam membangun identitas nasional tersebut. Melalui buku teks yang terstruktur, negara dapat menanamkan nilai persatuan, rekonsiliasi, dan tujuan bersama bagi generasi muda juga. Sebaliknya, apabila buku teks terlalu berfokus pada historiografi top down, maka akan muncul terlalu banyak perspektif yang saling bertentangan. Setiap kelompok dapat menonjolkan penderitaan dan versi yang masing-masing. Hal ini justru berdurasi memperpanjang konflik identitas dan membuka kembali luka lama. Sebagai contoh, bayangkan sebuah negara yang baru selesai perang saudara, jika setiap kelompok diajari bahwa kelompok mereka kalah korban utama dari pihak lain adalah pelaku utama, maka generasi muda akan tumbuh dengan rasa curiga dan kebencian, bukan semangat rekonsiliasi. Karena itu, kami percaya bahwa narasi nasional yang disusun secara terpusat masih sangat dibutuhkan pada masa pemulihan konflik. Argumen kedua saya adalah bahwa historiografi bottom up tentang terhadap subjektivitas dan bias emosional. Pengalaman individu memang penting, tetapi pengalaman tersebut sering dipengaruhi oleh emosi, trauma, bahkan kepentingan politik tertentu. Tidak semua kesaksian dapat diverifikasi secara objektif. Jika pendekatan ini dijadikan fokus utama dalam buku teks nasional, maka ada risiko sejarah berubah menjadi kumpulan opini dan pengalaman pribadi juga. Yang dimana itu belum tentu mewakili keseluruhan fakta. Sementara itu, historiografi top down biasanya disusun melalui penelitian akademis, arsip negara, dan proses verifikasi yang lebih sistematis. Hal ini membuat materi sejarah lebih stabil, konsisten, dan mudah dipahami oleh siswa. Kita harus ingat bahwa buku teks sekolah bukan hanya tempat untuk mengekspresikan pengalaman individu, tetapi juga sarana pendidikan nasional. Oleh karena itu, isi sejarah harus tetap memiliki standar objektivitas dan juga keteraturan. Argumen ketiga saya adalah bahwa pendidikan sejarah harus mendukung stabilitas politik negara. Negara pasca konflik berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Salah sedikit dalam penyesuaian narasi sejarah dapat memicu konflik baru. Jika siswa terlalu dini membuat penolakan pada berbagai versi sejarah yang bertentangan tanpa fondasi nasional yang kuat, maka mereka dapat kehilangan kepercayaan terhadap negara dan institusi publik. Padahal kepercayaan terhadap negara sangat penting dalam proses pembangunan kembali pasca konflik. Historiografi top down membantu menciptakan legitimasi negara dan memperkuat stabilitas sosial. Dengan adanya narasi nasional yang jelas, masyarakat memiliki arah bersama untuk maju bersama, bukan terus-menerus terjebak dalam konflik masa lalu. Selain itu, saya ingin menegaskan bahwa tim oposisi tidak menolak historiografi bottom up sepenuhnya. Kami mengakui bahwa suara rakyat biasa, korban konflik, dan kelompok minoritas tetap penting untuk dipelajari. Perspektif tersebut dapat memperkaya pemahaman sejarah dan membantu masyarakat lebih empati terhadap identitas sesama. Namun, kami menolak apabila historiografi bottom up dijadikan fokus utama dalam buku teks sejarah negara pasca konflik. Menurut saya juga, pendekatan yang paling tepat adalah keseimbangan. Historiografi dan tetap menjadi kerangka utama demi menjaga persatuan dan stabilitas nasional, sementara historiografi top down digunakan sebagai pelengkap agar sejarah menjadi lebih manusiawi dan juga beragam. Dengan demikian negara tetap dapat membangun identitas nasional tanpa mengabaikan pengalaman masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya tujuan utama negara pasca konflik adalah menciptakan rekonsiliasi, stabilitas, dan persatuan nasional. Dalam kondisi itu, historiografi top down masih memiliki peran yang sangat penting karena mampu menghadirkan narasi bersama yang dapat diterima seluruh masyarakat. Jika buku teks terlalu berfokus pada historiografi bottom up, maka risiko fragmentasi sosial, konflik identitas, dan juga ketidakstabilan politik justru akan semakin besar. Oleh sebab itu, kami dari tim oposisi dengan tegas dan juga jelas menolak kasus ini. Kemudian,
saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu historiography top down dan juga historiography bottom up. Yang pertama, historiography top down artinya sejarah ditulis dari sudut pandang pemerintah, pemimpin negara, tokoh besar kebijakan resmi, peran dan konflik tingkat atas. Fokusnya pada apa yang dilakukan oleh negara atau dan juga pemimpin. Contohnya perjuangan para pahlawan, presiden, keputusan pemerintah saat perang, strategi militer dan juga pergantian rezim. Nah, jadi sejarahnya lebih resmi dan juga lebih tersusun. Nah, sementara itu historiography bottom up artinya sejarah ditulis dari sudut pandang rakyat biasa, korban perang, masyarakat kecil, kelompok minoritas, pengalaman dari masyarakat. Nah, fokusnya pada apa yang dialami oleh rakyat biasa. Contohnya penderitaan mereka saat perang, pengalaman korban kolonialisme, kisah petani, para perempuan dan juga masyarakat adat, dampak konflik dan terhadap kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.